Al-Zulid, Al-Sifa, Al-Zahra, Al-Bin Firmansyah, Anissa Atita, Arsika, apa? Arya Paksi, Asrul, Dwi Adita, Kristan, Gilang Maulana. Sakit apa dia, Auli? Gak tahu, Pak. Ada suratnya? Ada. Kita di Aulinya, perhatian teman-temannya. Aisyah, Ilmira, Kaila, Wira Jaya, berapa derma? Rekan? Rekan biasa di belakang ya, Pak? Yang udah pindah? Oh, ini. Rena, Hadir, Pak. Vivian, Rizky, Stella kakaknya, Feli adiknya, Feli, Rizky Fatta, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Nah, waktu lalu kita belajar tentang perubahan sosial. Karena sama-sama kita ketahui bahwanya perubahan sosial adalah perubahan apa namanya? Masyarakat yang memahami sistem sosialnya termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jangan lembaga kemasyarakatan pada suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem reproduksi. Termasuk di dalamnya apa yang berubah? Nilai-nilai, sikap, dan perilaku. Jangan aja berkelokkan. Bentuk perubahan sosial budaya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran dari bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, diharapkan kalian semuanya bisa mengidentifikasi bentuk-bentuknya apa saja sih, pembagiannya apa saja sih, serta contoh-contohnya dan dampaknya untuk siapa saja. Oke, hari ini kita akan bahas. Dan pada kesempatan kali ini, aku sudah siapkan berupa video. Dari video ini nanti diharapkan kita akan mendiskusikan, mencari contoh-contoh dari bentuk-bentuknya apa saja, serta dampaknya bagi masyarakat. Oke, coba diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nanti bahan diskusi. Masing-masing bagi itu asal. Kalau memang kita membahas tentang pengertian dan apa penyebab terjadinya perubahan sosial budaya, kali ini kita membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Baik, adapun bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, yang pertama kita bahas adalah bisa dilihat dari sudut perencanaannya. Kalau dilihat dari sudut perencanaannya, perubahan sosial budaya itu bisa dibagi dua, yaitu perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Maka kita bahas pertama adalah perubahan yang direncanakan atau dikehendaki adalah perubahan yang dikehendaki diperkirakan kalau pihak-pihak yang menginginkan perubahan tersebut. Orang yang menginginkan perubahan tersebut akan ambil action atau ambil perubahan. Perubahan yang direncanakan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan sosial planning yang telah ditentukan. Berikut ini adalah contoh dari perubahan yang direncanakan atau perubahan yang dikehendaki, yaitu pembangunan jembatan, pembangunan perumahan, pembangunan jalan, serta pembangunan rumah susun. Ini merupakan contoh dari perubahan yang direncanakan. Sebenarnya perubahan yang kita rencanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa sengaja atau tidak diinginkan melalui pihak-pihak yang mengerjakan perubahan. Biasanya, perubahan tidak dikehendaki muncul sebagai dampak dari perubahan yang direncanakan. Contohnya, pengguna mereka menggunakan
dalam berorganisasi, demikiannya antar komunitas, akhirnya serempak. Ini adalah contoh dari perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Nantinya, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dilihat berdasarkan waktunya. Ya, berdasarkan waktunya, perubahan sosial budaya itu ada perubahan revolusi atau lambat, kedua ada perubahan revolusi atau cepat. Apa yang dimaksud dengan perubahan lambat atau revolusi adalah perubahan lambat memerlukan waktu yang sangat lama. Umumnya, perubahan revolusi berupa suatu yang tertentu dan kecil yang melakukannya secara lambat. Maka revolusi terjadi karena masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan kebutuhan, keadaan, dan kondisi lingkungan sekitar. Bagaimana contoh gambar yang ada di ini? Ini merupakan Tadi merupakan video dari bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada berapa nak? Bentuknya ada 3. Perencanaannya, prosesnya, dan pengaruhnya. Dan masing-masing dari 3 ini terbagi menjadi 2. Kalau perencanaannya apa aja tadi? Oke. Kalau yang berdasarkan pengaruhnya? Besar atau kecil? Katanya apa tadi? Berdasarkan waktunya. Cepat atau lambat? Nah, sekarang udah tahu bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Jadi di sini kita akan bahas mencari contoh dari bentuk-bentuk perubahan itu serta apa sih dampaknya bagi masyarakat. Oke, jadi untuk sekarang silakan bentuk kelompok yang sudah kita bagi. Bapak kasih waktu 1 menit, silakan. Nah, Bapak ya, yang perlu dikerjakan nggak semua. Jadi kan tadi ada 3 bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi dari masing-masing kelompok ini hanya cari 1 aja, ya. Untuk akan bagi. Untuk kelompok ini di belakang akan mencari contoh bentuk perubahan berdasarkan waktunya. Oke, jadi kalau waktu terbagi 2, ini yang besar, ini yang kecil. Oke, cepat dan lambat, ya kan, cepat dan lambat. Berarti ini yang cepat, ini yang lambat. Revolusi dan evolusi. Oke ya, ini contohnya. Oke, yang ini cepat, yang sana lambat. Oke, ini berdasarkan perencanaannya. Nah, perencanaannya berarti ada yang direncanakan sama yang tidak direncanakan. Ini yang direncanakan, ini yang tidak direncanakan. Oke. Satu lagi tinggal ya pengaruhnya. Pengaruh berarti besar dan kecil. Ini yang besar, ini yang kecil. Oke. Yang perlu dicari hanya 2 contoh plus penjelasan dan dampaknya bagi masyarakat. Paham? Paham? Silakan gunakan handphone boleh. Tapi taruh di atas. Mana saya di sini? Kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan. Nulisnya di sini kan? Ya kalau ada kurang. Boleh. Silakan. Boleh, silakan gunakan fasilitas yang ada. Ya. Siapkan 2 orang untuk presentasi cepat. Ya, untuk perubahan sosial secara global. Ada Sri, jelaskan baru dampaknya apa? Nah, 2 aja, 2. Ya, bintang. Iya. Tentukan ini contohnya. Ya, good. Jelaskan dulu gaya rambutnya. Nah, baru dampaknya bagi masyarakat apa? Memudahkan orang dalam berkomunikasi.
Perubahan yang akan besar adalah Rumah ya. membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan rakyat Indonesia. Perubahan yang mengharuskan besar yaitu dari perubahan tersebut. Implementasi membawa pengaruh besar terhadap dampak negatif pembangunan industri yaitu 1. Terjadi pencemaran lingkungan, 2. Konsumerisme, 3. hilangnya pembagian masyarakat, 4. terjadinya perekonomian atau bidang karya, 5. terjadinya urbanisasi di kota-kota. Dampak industri di bidang ekonomi, 1. meningkatkan kapasitas produksi, 2. penempatan lapangan kerja, penciptaan lapangan kerja, inovasi dan penggunaan sumber daya yang optimal. Dampak positif di bidang ekonomi, berkembangnya pengetahuan dan teknologi, dipertinggi padanan sumber daya, sampai harus ekonomi yang semakin tinggi. Dampak negatifnya terjadinya kesenjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perubahan kecil berdasarkan pengaruhnya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tentu saja dibacakan oleh Hasan. Perubahan gaya rambut bergantung pada perbedaan selera di masyarakat, sehingga tidak semua masyarakat akan melakukan itu atau merasakan perubahan tersebut. Dampak perubahannya bagi masyarakat, dengan banyaknya rambut anak muda dia rambut perempuan dan lainnya, sehingga banyak SMA, SMP, bahkan SD menirukannya. Sehingga hal tersebut sudah dianggap wajar dan tidak semua masyarakat. Bila kita dibandingkan dengan anak SMA, SMP, SD dan dahulu, dianggap adanya dengan rambut dan tinggi tanpa ada gaya-gayanya yang lain-lain. 2. Dampak perubahan bagi masyarakat. Buat pakaian karena pengaruh organisasi dan globalisasi serta masyarakat suka membuat cara berpakaian mereka. Intinya masyarakat sekarang memakai baju tradisional. Untuk perubahan sosial berdasarkan prosesnya, perubahan yang dirasakan adalah proses yang disengaja atau direncanakan atau diinginkan oleh masyarakat untuk 1. Reformasi kesehatan universal. Penjelasan reformasi kesehatan universal adalah usaha sistematis untuk memberikan akses kesehatan yang setara dan terjangkau kepada seluruh populasi yang tujuan mengurangi ketimpangan akses dan meningkatkan kualitas perawatan. Dampak bagi masyarakat, meningkatkan akses kesehatan, pengurangan beban keuangan pada individu dan keluarga, meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. 2. Reformasi imigrasi. Penjelasan reformasi imigrasi adalah perubahan kebijakan dan peraturan yang mengatur sebagai bahan diskusi kita mengenai contoh-contoh dari bentuk-bentuk perubahan sosial serta dampaknya kepada masyarakat. Itu kalau kita berbicara dampak, pasti akan ada dampak positif dan dampak negatif. Tergantung bagaimana kita bisa menyikapi keduanya. Mudah-mudahan dari materi ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya bentuk-bentuk perubahan sosial itu pasti akan terjadi di sekitar kita. Jadi tergantung kita bisa menyikapinya. Mungkin sampai di sini saja. Akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.